Haleluya. Mari kita sama-sama bersyukur bahwa kita ada di minggu ini. Satu hari lagi kita akan merayakan Natal ya. Tapi di bulan Desember ini kita sudah merayakan hari Natal. Ada sukacita Natal bagi kita semua, amin. Ada sukacita Natal bagi kita semua, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau lahir bagi setiap kami. Engkau menjadi juru selamat dunia ini. Kiranya kuasa-Mu ya Tuhan Yesus mencurahkan di tempat ini saat ini Tuhan. Jamah setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Jamah kami semua ya Bapa. Kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan yang memenuhi setiap kami. Jiwa-jiwa yang haus saat ini ya Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Jadi juru selamat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku Tuhan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan. Berkati hidupku, berkati hidupku. Pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku Tuhan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan. Berkati hidupku, berkati segala pujian, syukur bagimu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Pujian, syukur, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
kita dipuji, ditinggikan Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Katakan mulia, 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 sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dia telah lahir jadi juru selamat dunia. Dia telah lahir, dia telah lahir jadi juru selamat dunia. Dia telah lahir jadi juru selamat dunia. Silakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang Terima tunggal, kasih Tuhan. sehingga setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau lahir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Kau lahir ke dunia ini membawa damai sukacita bagi bumi ini ya Tuhan. Iya Tuhan. Terima kasih Kau lahir membawa keselamatan bagi setiap kami orang-orang percaya. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan, khususnya dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu mengubah seluruh kehidupan kami, Amen. pola pikir kami. Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Agar hidup kami semakin hari semakin serupa dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap Amen. kami. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami. Kaulah sumber pengharapan dalam kehidupan Amen. kami Tuhan. Terima kasih Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Selama ini Tuhan, kami sering kali mendukakan hati-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Ya, Yesus. Kiranya Roh Kudus yang terus menuntun setiap kami. Amin. Roh Kudus yang senantiasa menyertai setiap kami Tuhan. Apapun masalah persoalan kami percaya Tuhan turut bekerja untuk Yes. mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan turut campur tangan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga percaya damai sukacita Natal turun atas bangsa kami Indonesia. Biar kiranya Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Amin. Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati dari Sabang sampai Merauke. Yes. Perekonomian, pendidikan, kesehatan bangsa Indonesia kembali bangkit. Di dalam nama Yesus dijauhkan bangsa Indonesia dari segala mara bahaya dan celaka. Dijauhkan bangsa Indonesia dari segala kejahatan. Kami percaya Tuhan terus bekerja untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terus Tuhan mengalami perubahan. Kami percaya Tuhan pertobatan terjadi di Indonesia. Banyak jiwa-jiwa Tuhan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa Indonesia, dari presiden, wakil presiden, seluruh jajarannya, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah Tuhan. Kiranya Kau yang berdaulat atas kehidupan mereka, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, memampukan mereka untuk memimpin dengan adil, jujur dan bertanggung jawab, bahkan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilu tahun 2024 Tuhan. Tuhan turut campur tangan, semua boleh berjalan dengan aman, semua berjalan dengan baik Tuhan, tidak ada kekerasan. Kami percaya siapapun yang terpilih menjadi pemimpin bangsa Indonesia, itu yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Bahkan dia boleh membawa bangsa Indonesia pada perubahan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga yakin dan percaya saat ini
gereja-gerejamu Tuhan terus bergema mengagungkan namamu Tuhan, terus memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya Engkau disenangkan oleh pujian dan penyembahan seluruh umatmu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati gereja kami di tempat ini Tuhan. Tuhan mau pakai Ibu Gembala kami, Ibu Yeni, seluruh tim penggembala yang ada di tempat ini, semakin hari semakin terus semangat, antusias untuk menjalankan amanat agung, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, dan kehidupan yang untuk menjadi teladan iman bagi setiap kami, untuk menjadi berkat dimanapun berada, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Amen. Dalam nama Yesus, kemanapun hamba-hambamu melangkah Tuhan buat beruntung. Dalam nama Yesus, kami juga menyerahkan seluruh jemaatmu di tempat ini ya Tuhan, biar semakin hari itu semakin bertumbuh iman percayanya kepada Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Amen. Saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan. Amen. Satu dengan yang lain ya Tuhan. Tuhan berkati setiap keluarga boleh menjadi keluarga kerajaan Allah yang diberkati Tuhan. Amen. Untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hamba-Mu yang melayani saat ini. Terlebih lagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Kau urapi dengan kuasa-Mu. Tuhan mau pakai seluruh kehidupannya Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar itu penuh kuasa, memulihkan setiap kami yang mendengar. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau yang ambil alih, Engkau yang beracara. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk persembahan kami yang akan kami berikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kembalikan dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Berikan kami hati yang suka memberi ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Katakan, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama kita katakan, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Sama-sama kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Angkat tangannya, puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Bapak Ibu aja katakan, puji hosana, puji hosana, mulia. Jangan malu-malu menari untuk Tuhan. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana,
Dia lahir bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia lahir bagi kami semua. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Bapak Ibu angkat tangan, Dia itu firman Allah, Dia yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Hai, siarkan di gunung, amin, di bukit dan di mana jua. Yeay. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya. Di waktu kau gembala, di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih, lahirnya, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Kami ingin lebih mengenal-Mu Yesus. Melalui isi hati-Mu ya Tuhan. Yang berbicara ya Tuhan bagi setiap kami. Kami mau buka hati kami. Kami buka telinga kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap benih yang ditaburkan atas setiap kami tidak menjadi sia-sia. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, Engkau menjamah Tuhan, Engkau membentuk kami ya Bapa. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu
takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rindu. Katakan memilih-Mu, memilih-Mu, bagian yang terbaik selamanya, takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu, memilih-Mu, bagian yang terbaik selamanya, takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu, bagian yang terbaik selamanya, takkan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Luar biasa Allah memberkati setiap kami. Tiba saatnya kami hendak mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus beri kami pemahaman, sehingga kami mengerti isi hati-Mu, dan keluar dari tempat ini kami mampu melakukan nilai-nilai kebenaran dan berani untuk hidup benar, sehingga melalui perubahan hidup kami membuka lebar-lebar untuk orang yang belum mengenal Kristus, biar mereka mengenal Kristus melalui kehidupan kami. Berbicaralah pagi ini Tuhan, kami siap diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini hari yang luar biasa, karena ini masih suasana Natal, amin. Ya, jadi mestinya mukanya muka yang cerah gitu ya. Natal itu identik dengan sukacita loh. Natal itu identik dengan damai sejahtera. Jadi ketika kita datang ke sini, ya, itu ada sukacita. Terlihat dari mukanya. Ya. Coba beri senyum kiri kanannya coba. Senyum yang terbaik, amin, haleluya. Oke, apa sih arti Natal bagi kita saat ini? Ya, saya tidak lari dari tema kita, saya coba mengupas sedikit arti Natal dari tetap dari tema kita. Kita bacakan Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Coba dimunculkan. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, nanti kita baca pergantian. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Lukas 2 ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak.
mereka pada waktu malam. Lanjut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lanjut. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu, setiap bulan Desember umat Kristiani itu bersukacita di dalam Natal. Sukacita Natal itu dirayakan dengan berbagai cara, dari yang biasa-biasa saja sampai yang mewah. Ya, di tengah-tengah sukacita Natal ada keceriaan, ada hadiah, ya. Juga ada banyak hal yang membawa kita kepada sukacita. Tapi hari ini kita luangkan waktu kita untuk apa? Untuk merenungi sejenak makna Natal itu bagi kita pada saat ini. Natal adalah momen spiritual bagi umat Kristiani untuk merayakan kelahiran Yesus, kelahiran Raja di atas segala raja. Ya, kalau tadi kita baca di Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7 di sana dikatakan bahwa dengan jelas nanti akan lahir, ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ramalan tentang kelahiran Yesus sudah terlebih dahulu ditulis oleh Nabi Yesaya di dalam kitab Perjanjian Lama. Yesaya 7 ayat 14 mengatakan begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Suatu tanda. Ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi ini penggenapan janji Tuhan. Bapak Ibu, Natal haruslah dimaknai sebagai kelahiran raja di atas segala raja. Tapi kadang orang sering salah memaknai Natal. Kita hidup dalam budaya yang di mana media sosial itu menyebarkan kepada kita bahwa uang itu bisa menghadirkan kebahagiaan. Kemudian itu merasuki anak-anak kita, bahkan kita juga mungkin seperti itu. Jadi Natal dibuat sebagai sesuatu alasan untuk kita meminta sesuatu lebih gitu.
Bapak Ibu tahu maksudnya? Bahkan mungkin sebulan sebelum Natal, anak-anak sudah membuat list tuh. Iya, aku harus punya handphone baru misalnya. Aku harus punya boneka baru. Aku harus punya ini, aku punya baju baru, alhamdulillah. Ya, semua tuh dibuat list sedemikian rupa. Jadi dunia ingin mengalihkan pandangan kita tentang esensi Natal itu. Padahal Natal adalah kehadiran Tuhan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa Tuhan itu begitu mencintai kita. Ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita merayakan Natal, tapi kita bisa kehilangan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena di dalamnya penuh dengan hal-hal yang berbau materi. Jadi Natal adalah tentang Yesus. Natal adalah tentang kita sepakat ya. Natal adalah tentang Yesus. Jadi Natal bukan kita mau menaikkan reputasi kita. Oh, Natal kita harus ganti ini, ganti itu, hal yang baru. Ya silakan saja sih. Ya sejauh itu tidak menggeser motivasi kita, penghargaan kita kepada Tuhan. Tapi Natal itu adalah tentang bagaimana kita mengasihi Yesus dan menemukan cara kreatif untuk memberitahu kepada orang lain tentang Dia. Amin. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 kita temukan tuh kisah Maria dan Marta. Bagaimana seorang Marta dia asik dengan kesibukannya sehingga dia lupa bagian yang terbaik bagi hidupnya. Maria tahu apa yang menjadi bagian terbaik dalam hidupnya ketika dia tetap duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Natal adalah tentang Yesus. Jadi jangan jadikan Natal tentang dirimu sendiri. Mereka menjadikan Natal itu sebagai segalanya tentang mereka. Jadi kalau nggak punya baju baru itu dibilang nggak Natal. Nggak punya sepatu baru dibilang nggak Natal. Gitu ya. Anak-anak nangis tuh kadang-kadang ya. Bisa guling-guling. Nggak punya baju baru. Tapi di sini nggak ada ya. Nggak ada yang guling-guling. Jadi Yesus adalah satu-satunya anugerah yang akan bertahan selamanya dibandingkan hadiah-hadiah Natal yang semu itu. Amin. Jadi Natal adalah tentang Yesus. Oke, tampilkan PowerPoint-nya. Ada beberapa hal penting yang kita mau pelajari tentang Natal di Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai 20 tadi. Ya, lanjut. Nah, ini tadi sudah saya singgung juga ya. Kalau itu tentang pernak-pernik Natal, ada banyak orang disibukkan bagaimana kalau Natal itu membeli pernak-pernik. Ya, ada pohon Natal di rumahnya segala macam. Kalau nggak ada pohon Natal, gara-gara pohon Natal bisa ribut tuh Bapak Ibu. Kemudian ada banyak promosi-promosi di mall ya. Sampai 70%. Saya juga tergiur tuh sampai 70% mah. Ya itu yang terjadi ya. Jadi kita perlu tahu arti Natal yang sebenarnya. Ini bukan tentang belanja, hadiah atau bahkan waktu yang dihabiskan bersama keluarga. Tetapi Natal adalah tentang Yesus. Oke, lanjut. Apa makna Natal bagi kita? Yang pertama, Natal adalah tentang Tuhan yang hadir di tengah krisis. Lukas 2 ayat 8 mengatakan begini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kenapa disebut krisis? Karena pada masa itu
Bangsa Israel mengalami apa yang disebut masa keheningan 400 tahun. Istilah ini diberikan untuk periode antara nabi terakhir pada perjanjian lama, Nabi Malaiki ya. Itu dimulai dengan nubuatan Malaiki tentang kembalinya Elia, Malaiki 4 ayat 5 sampai 6, dan digenapi sampai kedatangan Yohanes Pembaptis. Pada zaman itu banyak yang mengatakan seolah-olah Tuhan itu tidak berbicara kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu kering rohani. Bayangkan 400 tahun. Gak pernah dengar suara Tuhan. Kalau kita gak ke gereja seminggu aja gitu ya, gak ke gereja kayaknya hati gimana gitu ya. Benar gak? Benar apa benar? Ini 400 tahun Bapak Ibu. Bayangkan coba 400 tahun. Itu masa keheningan bagi bangsa Israel. Krisis rohani terjadi. Yang kedua, yang berkuasa adalah, pada masa itu yang berkuasa adalah Raja Herodes di tanah Yudea. Bapak Ibu tahu Herodes? Herodes itu raja yang kejam. Beberapa kekejaman Raja Herodes, yang pertama saya catat di sini ya. Waktu dia mau menikah lagi, dia menyingkirkan istrinya yang pertama. Dibunuhlah istrinya yang pertama. Kemudian kekejamannya apa lagi? Membunuh 3 orang anaknya. Bayangkan coba. Yang lucunya gini, salah satu anak yang dibunuh itu, padahal dia adalah sudah ditunjuk sebagai ahli waris. Ketika Herodes sakit, dia anaknya itu datang ke kamarnya. Herodes bilang gini, nak, nanti kalau papa meninggal, kamu yang akan menggantikan papa. Anaknya senang dong ya kan, senang dengar berita seperti itu. Dia keluar, dia cerita sama orang-orang di sekitar. Hei, nanti kalau papaku meninggal, aku yang menjadi pewarisnya. Herodes dengar. Dia panggil itu anak, dia bunuh. Kemudian apa lagi kekejamannya? Dia membunuh banyak prajurit yang diperkirakan mengkudeta dia. Gila gak? Bukan gila lagi nih, psikopat. Nah ini lagi, waktu dia sakit, Bapak Ibu tahu apa yang dia perintahkan kepada orang-orang kepercayaannya? Dia memerintahkan begini, nanti kalau aku mati, maka semua keluarga yang ada anak laki-lakinya supaya dibunuh semua. Supaya apa? Supaya yang bersedih bukan cuma aku, tapi seluruh Yerusalem juga bersedih. Dan perintah ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang kepercayaan dia. Gila gak? Gila. Bahkan Kaisar Romawi, Kaisar Agustus mengatakan begini, lebih aman, lebih enak jadi anak babinya Herodes daripada jadi anak kandungnya Herodes. Kenapa Bapak Ibu? Kaisar Agustus sampai bicara seperti itu. Karena gini, anak babi kan ada waktunya tuh ya kalau mau dipotong. Ya seperti Natal sekarang lah kira-kira seperti itu ya. Masih tahu kita waktunya kapan harus mati. Tapi kalau menjadi anak Herodes, itu hidup dalam was-was, kewas-wasan. Dia nggak tahu kapan dia harus mati. Bisa jadi hari ini, besok atau lusa. Ngeri gak jadi anak kandung Herodes? Jadi masa itu ya bisa kita bayangkan betapa bangsa Israel mengalami krisis yang luar biasa. Di situ Tuhan hadir. Jadi Natal adalah tentang Tuhan yang hadir di tengah krisis. Tuhan baik. Tuhan mengirim malaikatnya untuk memberitakan kabar kesukaan besar. Bukan hanya untuk para gembala. Bukan hanya untuk bangsa Israel. Tetapi bagi dunia. Luar biasa. Amin.
kita baik luar biasa. Semua terjadi karena inisiatif Tuhan. Tuhan begitu baik, dia mengirim malaikatnya untuk memberikan harapan pada manusia di masa krisis. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu hari-hari ini. Mungkin ada masalah kesehatan yang terganggu, masalah finansial, masalah hubungan antara keluarga yang sudah goyang, antara mertua dengan menantu yang tidak tegur sapa, mungkin antara suami dan istri yang sudah mulai ada jarak dan ada niat mau pisah ranjang. Ada di sini? Tidak ada. Saya nggak tahu apa yang menjadi krisis Bapak Ibu. Tapi hari ini kita diingatkan Natal. Tuhan hadir di tengah-tengahmu dan mau menyelesaikan semua persoalan hidupmu. Katakan amin. Pesan Natal yang pertama. Kalau Tuhan bilang hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, ya hari ini kita harus buka hati kita lebar-lebar untuk menerima berita Natal itu. Untuk menerima pemulihan itu. Amin. Hari ini. Yang kedua, Natal mengingatkan kita untuk bersaksi tentang berita keselamatan di dalam Yesus. Kita bisa lihat dan kita bisa baca di Lukas 2 ayat 15 sampai 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat, garis bawahi, cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kita lihat respon yang luar biasa dari para gembala. Tanggapan para gembala itu setelah dia mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu seperti apa? Pertama, mereka menganggap kata-kata malaikat itu sebagai kata-katanya Tuhan. Ayat 15b mengatakan begini, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Nah, kalau saudara mendengar kata-kata pendeta yang sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana? Benar gak ini kata-katanya pendeta? Itu kan? Atau kelompok sel, ketua sel, atau teman-teman yang sedang sharing firman Tuhan. Tetap gak kita menganggap apa yang disampaikan itu firman Tuhan? Nah, ini pertanyaan, ya. Seringkali kita melihat manusianya. Ketika kita melihat manusia, cenderung kita melihat kelemahannya, cenderung kita melihat kekurangannya. Ketika dia menyampaikan firman Tuhan, yang dilihat adalah kekurangan manusia itu. Nah, gembala ini, para gembala ini tidak seperti itu. Ketika dia mendengar firman yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, dia menganggap, yes, itu adalah firman Tuhan. Kita pun harus seperti itu. Kadang-kadang kita bisa diingatkan oleh anak-anak kita loh. Diingatkan firman Tuhan oleh anak kita. Ayo ma, berdoa. Firman Tuhan katakan ini. Jadi kalau firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Amin. Sepakat kita ya. Siapapun itu. Kemudian respon dari gembala itu apa? Mereka mentaati dan menanggapi berita Injil itu, dan bahkan mereka saling mendorong untuk mentaati dan menanggapi berita itu. Jadi ketika malaikat Tuhan menyampaikan berita pesan Natal, mereka saling mendorong untuk apa? Untuk mentaati firman Tuhan itu.
Mentaati perintah itu. Bagaimana dengan kita? Kita sama-sama nih dengan firman Tuhan. Kita tahu ada beberapa kebenaran yang kita dapat hari ini. Setelah itu kita saling bagikan itu untuk mendorong ketika ada saudara-saudara kita yang lemah. Amin. Saling mendorong. Itu penting dalam komunitas. Kita tidak akan pernah kuat hidup sendiri, Bapak Ibu. Siapapun itu, pendeta besar sekalipun, saya yakin. Jadi perlu untuk saling mendukung, mendorong. Kadang-kadang kita kasihkan ya, sering taat sendiri, doa-doa sendiri, gitu kan. Itu semua sendiri, modal dengkul sendiri. Kita nggak libatin orang. Kadang, tapi itu nggak baik ya. Kalau kekristenan bicara tentang komunitas orang-orang percaya, saling mendorong satu dengan yang lain. Oke, kemudian tanggapan gembala, para gembala itu bagaimana? Mereka, yang ketiga, mereka taat secara langsung, tidak menunda-nunda. Di ayat 16 dikatakan begini, ada kata-kata cepat-cepat berangkat. Pada waktu mendengarkan firman Tuhan, para gembala tidak menunda-nunda. Mereka cepat-cepat berangkat. Ini sesuatu yang harus kita teladani ya, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita tuh ya gitu, gak berani untuk cepat-cepat berangkat. Kita seringkali menunda-nunda kerjaan. Bukan hanya Bapak Ibu, saya kadang begitu. Jadi firman Tuhan ini untuk saya dan untuk kebaikan saya juga. Amin. Jadi saya ngerasa luar biasa hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Budaya kita tuh kadang menunda. Betul apa betul? Kalau bisa dilakukan besok, kenapa harus sekarang selesai, kan gitu ya? Bahkan di instansi tertentu mereka punya slogan gini, kalau bisa lama, kenapa mesti cepet, gitu kan? Kan gedek banget ya, gedek gak? Kesel banget. Saya pernah ngurus beberapa administrasi di sekolah. Ya kadang ketemu dengan orang-orang seperti itu. Menunda-nunda. Tapi para gembala ini dibilang cepat-cepat berangkat. Karena berita Natal ini harus disaksikan. Harus didengar oleh banyak orang. Harus didengar oleh banyak orang. Dia tidak mau menunda-nunda. Jadi semua penundaan bisa berakibat fatal bagi kita, ya. Karena orang yang setelah mendengar Injil lalu menunda untuk mencari atau datang kepada Yesus itu membahagiakan kebahagiaannya kelak. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, setelah keluar dari tempat ini, Bapak tahu gak apa yang akan terjadi? Enggak kan? Kita gak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Kalau ada kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik seperti bersaksi tentang Kristus, lakukan. Terserah orang itu mau menerima atau tidak. Yang penting kewajiban kita untuk memberitakan berita Natal itu udah selesai. Kalau dia tidak menerima Kristus sebagai juru selamat, urusan dia. Beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke teman lama. Saya dengar dia ingin ke gereja. Kasihan juga sih memang. Keluarga besarnya Kristen, tetapi dia sudah berpuluh-puluh tahun tidak ke gereja. Saya datanglah ke tempat dia. Kenapa enggak ke gereja? Bapak Ibu tahu apa yang jadi jawaban? Dia sakit hati dengan orang Kristen. Nah kadang-kadang gini, kenapa kita sulit menjadi saksi? Karena kadang orang Kristen sendiri yang sulit untuk menjadi saksi itu sendiri.
Bapak Ibu harus ingat ya, kesalahan Kristen yang satu itu berakibat fatal loh untuk kesaksian bagi Kristen-Kristen yang benar lainnya. Dia akan ingat orang Kristen ini itu menyakiti hatinya seumur-umur tuh, dia pegang itu bahwa itu adalah orang Kristen itu semuanya begitu semua. Jadi salah satu yang menghambat orang tuh datang kepada Tuhan ya kita sendiri kadang. Orang Kristen yang tidak menjadi saksi. Hari ini kita diingatkan untuk kita mau merubah hidup kita, amin. Menjadi Kristen yang memang sudah berubah, menjadi saksi Kristus. Kemudian yang keempat, mereka pergi ke Betlehem, padahal malaikat itu tidak secara eksplisit menyuruh mereka untuk berangkat ke sana. Secara implisit perintah ini untuk pergi ke Betlehem terlihat dari kata-kata kamu akan menjumpai seorang bayi di ayat yang ke-12. Mereka punya inisiatif. Ya. Nah, inisiatif ini penting. Dalam hal-hal kondisi-kondisi tertentu, anak-anak Tuhan mesti punya inisiatif sendiri. Enggak mesti apa yang menjadi perintah dari gembala. Tidak mesti harus menjadi dari perintah kelompok sel, ketua kelompok sel. Atau tidak mesti menjadi perintah orang tuamu. Kalau hari Minggu jam 10 ke gereja, enggak usah disuruh-suruh. Ayo. Bangun, mandi, makan dulu. Ini jam berapa ini? Ayo, di tempat ini enggak ada, saya yakin tempat ini enggak ada. Ya, amin. Tempat ini enggak ada. Aduh, ampun. Itu terjadi ya. Ya, kenapa sih begitu? Ya. Berita Natal mengingatkan kita untuk kita terus berubah. Punya inisiatif. Lebih dekat kepada Tuhan. Jadi tidak berusaha mencari celah-celah. Ibadah jam 10. Ya sempat tidur sampai jam setengah 9, mandi makan, dia lupa motornya atau mobilnya bensinnya nggak ada, ya kan, telat lagi akhirnya. Aduh ampun, punya inisiatif, amin. Yang kelima, mereka mengutamakan Yesus lebih dari pekerjaan mereka. Ini para gembala ini luar biasa. Jadi bukan berarti kemudian setelah mendengar berita Natal kemudian gembala-gembala itu lari begitu saja dan dombanya dibiarkan. Enggak begitu. Walaupun enggak tercatat, saya yakin sekali bahwa gembala itu adalah gembala-gembala yang bertanggung jawab. Mereka membawa domba-dombanya ke kandang, setelah itu mereka menjumpai bayi Yesus. Ya. Tapi mereka lebih mengutamakan Yesus daripada pekerjaan mereka, itu garis bawahi, padahal saat itu adalah malam hari. Bisa dibayangkan, bisa dipecat gak mereka? Pas mereka majikannya tahu, ini kok nggak ada si Otong ya? Si Otong kok nggak ada? Si Ahmad mana nih? Nggak tahu, Otong dan Ahmad dan teman-temannya sedang melihat bayi Yesus. Ini luar biasa ya. Mereka mengutamakan Yesus daripada pekerjaannya. Bagaimana dengan kita? Ya ada banyak pekerjaan yang menyita waktu kadang. Tapi kita punya hikmat ya, mana yang perlu prioritas. Kalau memang itu adalah prioritas, kita datang kepada Tuhan, ya kita mesti ambil prioritas itu dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, mereka dibagi para gembala, mereka menjumpai Yesus lalu menceritakan berita dari malaikat itu kepada orang-orang yang ada di sana. Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-17 sampai 19. Gembala-gembala itu enggak malu menceritakan apa yang mereka alami, berita Natal itu. Ya.
Kita harus membagikan apa yang kita terima, itu poinnya. Kalau hari ini kita diingatkan keselamatan yang kita peroleh adalah cuma-cuma, penting bagi kita menceritakan itu juga kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Amin. Itu penting bagi kita. Jadi bukan cuma kita bisa berani berbagi berkat jasmani saja yang kita terima, tetapi firman Tuhan itu penting. Karena nilainya adalah kekekalan. Berita Natal itu nilainya kekekalan Bapak Ibu. Dan terakhir, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh gembala? Para gembala mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bisa baca di ayat 20. Salah satu ciri orang yang sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia itu suka memuji dan memuliakan Tuhannya. Goreng rengginang ini kan biasanya kalau mau Natal katanya goreng rengginang. Siapa sih? Goreng apa lagi tuh? Opak gitu kan. Kalau di Betawi kan gitu. Bikin kue satu. Ada yang bikin sagon nggak? Saya bilang sagon nggak tahu kan? Itu Betawi banget gitu. Dia nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah gitu. Aduh, luar biasa. Itu bukti bahwa memang ada sukacita di dalam hidupnya. Amin. Dia bertemu dengan Tuhannya secara pribadi. Nah, beda orang yang suka memuji Tuhan, orang yang suka memuliakan Tuhan. Bapak Ibu percaya gak dia awet muda? Percaya gak? Amin. Luar biasa ya. Aduh, ini Om Epi kok main fisik sih? Emang betul loh. Beda, orang yang suka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu terlihat dari mukanya. Betul. Saya di sekolah tuh dipanggil kakak. Ya kebetulan saya pakai pakaian pramuka. Kan kakak pembina jadi. Oke, kemudian berita Natal bagi kita, makna Natal. Yang ketiga, Natal adalah tentang mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bisa baca di Lukas 2 ayat 19 mengatakan begini, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini kaitannya dengan pasal sebelumnya. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 1 ayat 37 dan 38, saya akan coba kupas dengan singkat ya. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini mengapa seorang Maria begitu mempercayai Tuhannya? Ya, malaikat bilang begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Allah di sini itu memakai kata theos. Theos itu berarti keilahian yang tertinggi. Bapak Ibu, di dunia ini ada banyak Allah. Di dunia ini ada banyak ilah. Ya. Tapi kalau kita baca kitab Filipi pasal 2, kita mengatakan Filipi 2 ayat 9 sampai 10, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, jadi Maria tahu betul bahwa berita Natal adalah berita bagaimana dia mau dipakai Tuhan, dan Tuhan yang memerintahkan dan memberitakan Natal itu adalah Tuhan yang adalah theos. Jadi dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang ada. Itu theos yang pertama. Pengertian theos yang kedua adalah penyebab dari segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi
waktu malaikat datang membawa berita yang di luar nalar itu, kenapa saya bilang di luar nalar? Karena dia belum bersuami, tapi diberitakan bahwa dia nanti mengandung seorang anak, itu kan di luar nalar. Dan sebelumnya dia juga mendengar berita bahwa sepupunya Elizabeth yang terkenal mandul itu katanya sudah 6 bulan hamil. Itu kan di luar nalar. Tetapi Maria percaya betul bahwa Theos yang dia percayai adalah penyebab dari segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi malaikat berusaha kasih tahu kepada Maria. Jadi malaikat ingin memberitahukan kepada Maria begini. Maria, yang lagi ngomong ini adalah Allah yang berkuasa, yang berdaulat, Ilah yang maha tinggi, Allah yang maha hebat. Yang ngomong ini adalah penyebab dari segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dia penyebabnya. Yang memungkinkan apa saja yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu Theos. Hebat Allah kita. Allah yang kita percayai itu sama dengan Allah yang Maria percayai pada saat itu. Hebat. Kemudian Lukas 1 ayat 38 mengatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kata hamba di sini, biasa Alkitab sebenarnya memakai kata budak, kata yang biasa orang Kristen pahami, yang kita suka dengar itu doulos. Ya. Tapi waktu Maria bilang begini, sesungguhnya aku ini hanya hamba. Maria tidak bilang doulos. Maria bilang kata dule. Kata dule ini lebih dalam artinya dari doulos. Ya. Jadi kata dule ini artinya lebih dalam dari doulos. Apa itu dule? Dule yang pertama artinya adalah aku ini, dia mau mengatakan begini, aku ini cuma budak yang bisa hidup karena terikat Tuanku punya perkataan. Artinya begini, aku tuh hidup karena Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan berhenti ngomong, aku mati. Hebat kan? Jadi Maria bilang, saya ini telah terikat perkataan itu. Dia itu Tuhan, aku ini budak. Dia punya perkataan yang bikin aku hidup. Jadi apapun yang diomongkannya, apapun yang difirmankannya, aku tidak bisa lepas dari perkataan dia. Apapun firmannya, aku terikat dengan firman itu. Dan ketika aku lepas dari firman itu, aku mati. Itu dule. Pengertian yang pertama. Ya. Jadi makanya Maria bilang, saya ini cuma hamba. Saya ini cuma dule. Budak yang bisa bertahan hidup hanya karena memutuskan terikat oleh perkataan Tuannya. Oke, pengertian yang kedua dari kata dule. Ya, dule adalah seorang budak yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak tuannya. Jadi dengan kata lain Maria mau bilang gini, Tuhan mau ngomong apa aja, ya sudah, saya mau dengar. Dan saya akan ikuti. Saya tidak akan mungkin menjauh dari perkataan itu firman, itu kehendakmu. Tuhan suruh apa saja saya ikut. Sebab dia ada Tuhan, Tuhan dan saya adalah hamba. Kalau saya tidak taat, saya mati. Dahsyat. Dahsyat ya. Maria punya hati hamba, Bapak Ibu. Perlu diketahui bahwa Tuhan itu menciptakan manusia. Ya, tidak seperti robot. Tidak seperti robot.
Jadi kalau robot kan dikasih remote, tuh dia jalan gini kan, bener gak? Iya kasih baterai jalan begini. Saya kadang suka belajar tuh break dance gitu kan. Dulu manusia tidak seperti itu. Manusia diberi hak kebebasan untuk memilih. Hari ini, berita Natal hari ini membuat kita untuk memilih, kita mau taat sebagai hamba atau kita mau lari meninggalkan Tuhan. Maria beda. Sekalipun dia berhadapan dengan keadaan di luar logika, tapi dia memang mengenal Tuhan, mengenal Theos dengan baik. Ya. Maria bisa berkata tidak enggak? Bisa. Karena konsekuensinya itu luar biasa Bapak Ibu. Hamil di luar nikah pada masa itu. Kalau orang-orang sekampungnya tahu dia lahir, dia hamil di luar nikah, itu matinya dirajam ya. Dirajam ditimpah gitu pakai batu sampai mati. Tapi Maria taat karena dia kenal siapa Tuhannya. Dia kenal Theos. Tuh. Luar biasa ya. Jadi Maria mau bilang gini, saya hanya dule. Saya bertahan hidup karena omongannya Tuhan. Tuhan ngomong saya ikuti karena saya mau hidup. Tuhan ngomong saya bantah, saya pasti mati. Tuhan punya posisi di atas, saya di bawah. Saya terikat dengan perintahnya, saya kerjakan. Dia punya perintah, saya hidup. Saya langgar dia punya perintah, saya mati. Ya, jadi itu yang Maria yakini. Oke, pertanyaan kemudian, hal apakah yang kita simpan dan kita renungkan di dalam hidup kita? Apakah kita seperti Maria ketika kita mendengar berita tentang Natal? Kita simpan itu sebagai satu kebenaran. Apakah peristiwa-peristiwa buruk di masa lalu yang membuat hati kita tidak tenang sehingga membuat kita kehilangan sukacita? Aduh, THR belum keluar nih, sukacita kita hilang. Aduh, belum beli baju baru nih. Teman-teman mau ngajak ke puncak nih tanggal 1, boro-boro nih, kantong lagi kosong. Aduh, kadang-kadang hal-hal gitu tuh bisa merampas sukacita kita. Bodoh amat kita ya. Atau gini, apakah hal-hal yang kita alami atau yang sedang kita alami hari ini yang membuat kita menjadi demikian khawatir dan takut? Saya nggak tahu nih apa yang dialami Bapak Ibu saudara sekalian ketika datang sini. Ada rasa takut, rasa khawatir, ada hal-hal di luar sana yang juga saya nggak tahu. Atau apakah kebencian, dendam, sakit hati, kekecewaan, dan kepahitan yang membuat kita tidak ada damai dan justru membuat kita penuh dengan ketakutan? Tadi di awal saya bilang gini, hati-hati ya, ketika kita merayakan Natal tuh hati-hati. Kalau kita nggak ngerti esensi dan makna Natal itu sendiri, kita bisa kehilangan Yesus dalam hidup kita. Contoh kecil gini, saya sering kali bilang di Natal ya, di momen Natal, ada bahkan banyak orang-orang setelah Natal selesai, itu 1-2 orang yang sakit hati. Loh kenapa? Begini Pak, saya kan sudah capek-capek ya,
Waktu Natal sukses juga kan karena saya. Kalau bukan saya, itu Natal nggak sukses. Giliran yang lain dapat hadiah, saya enggak Pak. Sakit hati dia. Terus yang lain dapat konsumsi ayam, saya cuma nasi putih aja. Di sini nggak ada ya. Sakit hati dia. Di sini nggak ada kan? Nggak ada. Pokoknya maju terus. Natal tentang Yesus. Ya. Jadi setelah acara Natal gini saya beri apresiasi yang luar biasa kepada Kak Esther dan tim luar biasa ya. Beri dong aplaus. Ya. Luar biasa. Itu jangan sampai momen Natal yang demikian indah ya. Itu kita kehilangan Yesus karena ada sakit hati. Ya ketika nama kita nggak disebut oleh ketua panitia, nama gue nggak disebut, kesel banget gue kan. Ini Natal gara-gara gue gitu, nggak disebut namanya, sakit hati dia. Ya, padahal kan Natal ini sukses gara-gara gue. Ini nggak di sini ya, tapi di gereja di Papua sana. Ya. Jadi mari kita seperti Maria yang menyimpan segala perkara yang baik yang sudah Tuhan buat bagi kita. Ya, persoalannya kan kita kadang suka lupa tuh dengan kebaikan Tuhan. Dan kita suka menganggap remeh dan menganggap biasa hal-hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Hal-hal yang rutinitas. Ya padahal ketika kita bangun tidur, kita masih bernafas, itu berarti Tuhan luar biasa memberkati kita. Amin. Hal-hal seperti itu dianggap rutinitas. Itu udah biasa, emang Tuhan begitu. Jahat amat kita ya. Jahat sekali kita. Di momen Natal ini kita diingatkan kembali. Ya, mari kita menyimpan dan merenungkan hal-hal yang baik seperti berita Natal bersama keluarga. Ya, kita saling memaafkan. Jadi bukan cuma Idul Fitri. Ya, di Natal juga bisa saling memaafkan. Amin. Ini kalau ada yang ada gesek-gesekan ya cepat-cepatlah, momen bagus nih, momen Natal ya. Jadi Natal harus menjadi cerminan yang baik untuk kita, untuk keluarga kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, Natal adalah tentang Tuhan yang hadir di tengah krisis. Natal adalah tentang menjadi saksi bagi Kristus. Natal adalah tentang mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan mengingatkan setiap kita untuk selalu mengingat Dia, mengingat kebaikannya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas baunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Hari ini kita diberi kesempatan untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan merindukan umatnya untuk kembali kepadanya. Mari kita beribadah kepada Dia dengan sungguh-sungguh dan mengenal Dia lebih sungguh lagi. Berdoa dan memohon kepadanya agar Dia senantiasa berbicara kepada kita. Supaya apa? Supaya kita semakin menyadari bahwa Natal adalah tentang Yesus. Haleluya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
butuh kekuatan ekstra. Karena banyak energi kita keluarkan sehingga yang timbul dalam hati kita adalah kekhawatiran dan ketakutan. Berita Natal hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Dia hadir ketika kita mengalami krisis. Dia hadir untuk menolong kita hari ini. Dia adalah juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini. Buka hati. Buka hatimu untuk menerima lawatan Tuhan hari ini. Dia berkuasa untuk memulihkan. Dia berkuasa untuk menyembuhkan. Dia berkuasa untuk mengangkat engkau menjadi seorang pemenang. Bayi itu dibungkus oleh kain lampin. Bapak Ibu tahu kain lampin itu dipakai untuk membungkus mayat. Bapak Ibu tahu ketika orang-orang Majus datang mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, emas untuk persiapan keluarga dari Yusuf ketika mereka lari ke Mesir. Kemenyan dan mur itu dipakai untuk apa? Itu rempah-rempah untuk orang mati. Jadi Yesus hadir, bukannya lahir tapi Dia siap mati untuk saudara dan saya. Berita Natal adalah berita tentang Yesus yang luar biasa. Mari, saatnya kita mau bersaksi kepada banyak orang, mau menyimpan hal-hal yang baik firman itu dan kita bagikan kepada banyak orang di sekitar kita. Amin. Yes. Biar tempat ini penuh dengan orang-orang yang haus akan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mengambil bagian. Bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Bapak terima kasih, hamba selesai berbicara. Biar firman Tuhan yang kami dengar biar terus masuk dalam hidup kami. Terima kasih. Biar kami boleh mengerti esensi dari makna Natal itu sendiri Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Sehingga ketika kami keluar di tempat ini kami berani untuk hidup berubah sesuai kehendak-Mu dan melalui hidup kami ada begitu banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kiranya firman 24 ya, kiranya firman Tuhan menjadi jawaban bagi kehidupan kita. Selamat hari Natal bagi kita semua. Selamat hari Natal. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu kita cermati.
kita akan melakukan ibadah akhir tahun di tanggal 31. Tanggal 31 itu jatuh pas hari Minggu. Jadi kita akan lakukan untuk tahun ini siang hari jam 10 ya, tidak malam ya. Jadi untuk tahun ini karena jatuhnya pas hari Minggu, jadi kita lakukan di jam 10 seperti ibadah biasa. Adalah ibadah akhir tahun. Bapak Ibu diharapkan bisa mempersiapkan kesaksian-kesaksian perkeluarga ya. Mari berikan kesaksian-kesaksianmu dan kita akan juga bersekutu bersama. Nanti ada perjamuan kasih. Bapak Ibu yang mau bawa makanan silakan, kita sama-sama menikmati bersuka cita mengakhiri tahun 2023. Kalau Tuhan beri kepada kita kesempatan, kalau Tuhan beri kepada kita kesehatan, mari kita merayakan, bersuka cita untuk itu dan bersyukur ya. Jadi nanti saudara-saudara bisa bawa makanan, nanti akan diatur oleh Ibu Laya ya. Ibu Laya akan mengatur makanan dan dengan Ibu Uli ya, nanti bisa atur. Jadi ada yang bawa ini ya, terserah nanti, tidak sampai memberatkan, tetapi untuk kita sama-sama menikmatinya. Haleluya. Lalu jadi jangan lupa ibadahnya jam 10. Oke ya. Lalu besok adalah tanggal 25, Bapak Ibu Saudara saya undang. Kami ada open house di keluarga kami, mulai dari siang hari sampai ke malam kami akan buka untuk kita sama-sama bisa bersekutu, sama-sama bisa ngobrol, kita bisa saling sharing ya. Kita akan menikmati waktu-waktu kebersamaan dengan sukacita Natal. Lalu yang ketiga, kantor gereja dalam rangka libur akhir tahun kita akan tutup mulai tanggal kemarin 24 Desember sampai tanggal 5 Januari. Jadi tanggal 6 hari Sabtu buka kembali karena ada doa pengurapan ya, tanggal 6 tetap ada doa pengurapan. Sebab itu kegiatan juga selama hari-hari ini akan dialihkan di rumah masing-masing. Jadi ada doa Selasa, saudara doa tapi di rumah atau dimanapun saudara berada ya. Jadi berdoa tetap, tetapi bukan di gereja tempatnya ya. Jadi itu pengumuman yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berguna buat kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya tahu ini banyak yang tidak hadir hari ini. Ada yang sudah sampai kampungnya. Saya percaya keluarga Ibu Rosta sudah sampai di kampungnya ya. Lalu keluarga Pak Danang juga mungkin sudah sampai di kampungnya, dan mungkin yang lain-lain juga ada yang berlibur atau pulang kampung atau entah apa lagi. Tapi saudara-saudara yang hadir, mari kita bersyukur juga kepada Tuhan. Haleluya. Oke, sekarang kita coba lihat kiri kanan depan belakang, katakan selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Haleluya. Selamat Natal. Yes. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atas kita semua. Haleluya. Merpati
berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan persekutuan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya dan diberkati Tuhan kita serukan bersama. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Silakan duduk saat akan bertanya sejenak. Amin. Selamat Hari Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pulang.